Bekasi 102,4 FM. The Power Music Station. Ya baik, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali live dari Villa Butku Sambo Madeti Kota Bima. Pada hari ini di MC Pol kami hadir dengan suasana yang berbeda, dengan situasi dan kondisi yang begitu memberikan ketenangan batin kita di MC Pol. Ya, selamat malam. Sesuatu yang coba kami seperti informasi yang kami berikan kepada DMC Popol semuanya di laman Facebook kami di Radio Planet DMC. Hari ini kita akan mencoba live talk show di halaman Kosambo dengan para narasumber yang sudah hadir di studio kami pada hari ini. Dan tema yang coba kami usung yaitu tentang menakar dinamika politik di Tanah Bima. Di studio kami hadir langsung kami sapa ada Bang Darussalam SHI. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini Bang Darus ini sebagai politisi, kemudian caleg dari Partai Gelora Dapil 4 wilayah Raba dan Rasuna Timur, betul Bang ya? Kemudian sebagai Sekjen DPD Partai Gelora Kota Bima. Kemudian selain itu sudah hadir juga ada Bang Dedi Mawardi ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Apa kabar ini Bang? Alhamdulillah. Ya Bang Dedi ini selain sebagai pemberdayaan juga perencanaan tata kota, beliau juga sebagai Ketua DPD Partai Gelora Kota Bima. Betul Bang ya? Oke. Dan yang berikutnya narasumber kami ada Bapak Ustadz Sudirman Hamaka. Selain sebagai penulis yang karya terakhirnya beliau itu ada Fitua Nambojo, Pidu Katenta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dan kemudian narasumber kami yang berikutnya yaitu ada Bapak Insinyur Haji Sutarman MM, yaitu sebagai pembina Kosambo, kemudian Direktur Utama DMC dan pengasuh sekaligus sebagai tokoh masyarakat yang sudah kami undang di sini, sekaligus sebagai pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Haji. Ya, semua narasumber yang kami hadirkan pada malam hari ini, yaitu kita panggil dengan Bang saja ya, biar kelihatan lebih muda gitu. Baik di Unsipol, sekali lagi tema yang coba kami usung yaitu tentang menakar dinamika politik di Tanah Bima. Ya, kita lihat kondisi pada hari ini di Unsipol, di mana proses pemungutan suara yang akan dilakukan beberapa bulan lagi, ya sekitar 2 bulan lagi yang akan dilaksanakan diserentak di seluruh Indonesia. Ya, tidak terkecuali di Tanah Bima di Unsipol, ada banyak hal ataupun dinamika yang sering terjadi dan isu-isu hangat yang akan coba kami bahas pada hari ini. Dan salah satunya itu yang begitu merebak tentang money politik ataupun soal isu penyuapan ataupun tentang kalau bahasa Bimanya itu apa ya, tentang apa ya, sogo ya. Kok susah banget tuh bahasa Bima ya, ya tentang sogo. Nah hal inilah yang akan menjadi perbincangan kita di MC Pol, yang bisa Anda dengarkan di radio kami dan juga live di laman Facebook kami. Kita ke Bang Darus dulu nih. Ya, baik. Beli sekali lagi Bang Darus ini selain sebagai politisi dan juga sebagai Sekjen DPP Partai Gelora Kota Bima. Hari ini Bang Darus kita bisa saksikan bahkan sudah beberapa kali terjadi tentang money politik ini. Nah, pandangan Bang Darus sebagai politisi itu melihat fenomena yang terjadi di Tanah Bima ini bagaimana tentang money politik nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar. Pertama secara ilmiah, money politik adalah fakta ya.
Tetapi secara riset terbaru Burhanuddin Murtadi itu mengatakan ada 30% masyarakat itu menerima uang dalam politik. Tetapi ada risetnya FC Fulavata, hanya 9% yang berubah preferensi pemilihnya karena uang. Jadi dua riset ini ternyata faktanya mayoritas masyarakat kita bukan memilih karena uang, karena hanya kecil, angkanya 9%. Adapun isu yang mencuat, ya itu sebagai isu ya. Karena ternyata preferensi pemilih itu pertama ditentukan oleh hubungan darah. Dalam urusan pemilihan itu pertama nomor 1 itu darah. Nomor 2 itu adalah soal hubungan emosional. Nomor 3 itu soal hubungan atasan bawahan. Ada kausalitas. Yang terakhir itu hubungan kesamaan visi, kesamaan harapan, kesamaan ide. Nah yang terakhir itu transaksional. Nah hari ini banyak politisi tidak mau bekerja, dia memilih jalan yang kelima ini. Nah saya sendiri memilih, lebih percaya pada 4 jalan di atasnya, karena ini tidak memilih jalan yang terakhir. Sehingga tagline saya, ya stop dan kita lawan politik suap itu. Karena secara politik, caleg itu kan calon pemimpin. Betul. Gitu. Nah karena dia calon pemimpin, maka dia juga harus punya adab. Nah kalau dalam politik dia sudah tidak beradab, sulit kita berharap sesuatu yang lebih. Ketika orang-orang melakukan politik uang ini terpilih. Nggak ada banyak harapan yang bisa kita lakukan. Bahkan kita mengkampanyekan, kalau memang masih percaya politik yang ada sekarang dan hasilnya tidak akan berubah jauh. Iya betul. Iya. Selain itu seberapa kuat Bang Deros sebagai politisi untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang bagaimana cara untuk menghempaskan ataupun menutupi ini bermain politik tentang uang ini. Iya, untuk segera memberikan keyakinan kepada masyarakat karena isu ini sudah merebak kemana-mana ini. Betul. Ini sebenarnya ada paradigmanya begini. Masyarakat itu karena ketidakpercayaan dia mengambil manfaat di depan. Dia kan tidak percaya pada politisi yang janji dan sebagainya. Sehingga dia karena uang itu untuk personal. Jadi manfaat personal dia ambil di depan. Karena dia tidak yakin di belakang nanti akan dapat manfaat setelah dia memilih dan orang yang dia pilih terpilih. Nah ini kita hanya itu ya menjelaskan bahwa ada manfaat besar bagi pemilih ketika memilih. Pemilih hari ini lupa dan bahkan jarang yang tahu tentang hak mereka apa. Sehingga secara sederhana ya udah diambil aja uang dari depan. Nah, dia tidak, karena tidak ada, bahkan sangat jarang kita politisi menjelaskan apa sebenarnya manfaatnya memilih. Bagaimana hubungan pemilih dengan orang yang dipilih? Sebenarnya ini pernikahan. Gitu. Nah, karena ini jarang dilakukan, gambarannya pragmatis, padahal enggak juga, karena angkanya tadi hanya 9%, kecil sekali. Dan itu 9% juga angkanya sangat variatif. Angka tertingginya hanya persen, itu angkanya harus di atas 500. Berubah pilihannya, 3% dari 9% ini. Sisanya itu angka di atas 300. Kalau yang tadi di atas 500. 6%-nya itu harus di atas angka 300. Baru dia berubah pilihan. Gitu. Dari 30% yang menerima uang itu, hanya 9% yang berubah pilihan karena uang. Faktanya adalah tidak ada di kartu suara itu, dia ngambil uang dari banyak caleg, tapi yang dia pilih tetap satu. Artinya pilihannya kembali ke nurani, bukan karena uang. Dia terima uang, bisa pada banyak caleg, tapi faktanya dia tetap milih satu. Ini menunjukkan fakta bahwa uang tidak merubah pilihan dia. Betul. Gitu. Iya, baik, menarik sekali dia municipal yang coba kita hadirkan pada malam hari ini. Jadi ini juga akan bisa mempengaruhi Anda yang mungkin yang belum punya pilihan. Ya, ini bagian terpenting yang bisa kita pahami dia municipal dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Kemudian kita mencoba kepada Bang Didi Mawardi dulu, ya sebagai Ketua DPD Partai Gelora ini. Nah, melihat kenyataan yang terjadi apa yang disampaikan tadi itu, Partai Gelora sendiri bagaimana mencoba untuk menekankan dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang terjadi pada hari ini tentang politik uang. Apakah Gelora juga melakukan hal yang sama? Oke, baik, makasih Mas Aldi. Ini sebenarnya jadi jadi fokus pemikiran gitu untuk kami ketika kami memutuskan untuk menjadi awak dari partai baru Gelora di Kota Bima ini, karena tahu
bahkan sudah menjadi apa istilahnya, sudah menjadi rahasia umum Iya. begitu ya, bahwa yang namanya politik suap atau politik sogo, betul. karena sogo dihilangin K aja itu aja. Sogok itu Iya. ya, dalam bahasa Indonesia. Kalau sogo saja itu merek fashion terkenal dulu. Iya. Sekarang masih. Oke. Jadi memang sudah berpikir dan siap nggak siap itu memang harus kita hadapi. Nah, terkait dengan keberadaan itu Gelora tentu menyiapkan ini juga. Di dalam kami berdiskusi dan mencoba untuk membangun strategi-strategi juga. Oke. Bagaimana kami dalam rangka mensiasati atmosfer politik begitu, khususnya di Kota Oke. Bima saat ini ataupun yang pernah terjadi 5 tahun lalu. Iya. Itu kami antara lain itu mempelajari sebenarnya di Kota Bima Iya. itu apakah semua gitu pemilih itu punya pendapat yang sama, Iya. atau memang harus dipengaruhi dengan uang, seperti itu kurang lebih ya. Oke. Dan ada satu hal sebenarnya yang kami catat begitu. Iya. Di pemilihan 2019 itu ada kurang lebih 35.000 pemilih dari 115.000 Iya. itu tidak ikut berpartisipasi. Iya, betul. Gitu ya. Dan kami menduga mungkin tidak semua area, tidak semua keluar daerah atau sibuk atau memang tidak berkesempatan ikut coblos. Boleh jadi ada sebagian dari angka itu yang memang tidak memilih karena apatis. Apatisnya bisa banyak faktor, bisa antara lain ya itu tadi, melihat kondisi atau pilihan-pilihan dari para calon anggota legislatif yang menurut mereka mungkin apa istilahnya uncapable atau secara kapasitas mungkin tidak mumpuni, ataupun mereka sudah lebih dulu menangkap apa namanya gelagat itu tadi, politik suap yang bagi mereka mungkin itu tidak sejalan gitu dengan pandangan mereka gitu. Baik. Nah, kaitan dengan itu Gelora kemarin sempat berpikir jangan-jangan Gelora bisa memanfaatkan ceruk itu. Iya. Dengan tadi Gelora mau men-tagline Gelora sebagai salah satu partai yang anti politik suap. Anti politik suap. Dengan harapan itu tadi pemilih-pemilih yang di 2019 itu tidak ikut berpartisipasi dan mereka memang istilahnya apa namanya tidak sepakat dengan cara bermain itu tadi politik suap, dan akhirnya tertarik begitu dengan apa yang menjadi tagline Gelora yang menolak politik suap dengan tegas. Baik Bang. Tapi pada kenyataan yang terjadi, mohon maaf, di tengah masyarakat memang ada yang namanya sebagian orang mengalami, kalau dalam bahasa Bima itu ada yang mbocu, mohon maaf, ada yang hido, kemudian ada yang beca, ada yang mango. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan bagi sebagian masyarakat untuk menerima apa yang diberikan oleh para politisi-politisi tersebut. Nah, ini mencoba untuk memberikan sebuah kesaksian terhadap apa yang disampaikan tadi, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih jeli terhadap perilaku-perilaku seperti ini. Baik, oh ya, kalau kita kembali lagi ke awal itu seharusnya memang ini kan sudah menjadi rahasia umum begitu ya, dan ini sudah terjadi mungkin di dua pemilihan sebelumnya begitu ya, sejak 2014 atau bahkan mungkin sebelumnya 2009 begitu. Walaupun masifnya itu seperti di Kota Bima ataupun kabupaten itu di periode kemarin 2019, dan di sana angka itu sudah luar biasa begitu. Nah, seharusnya ketika melihat fenomena itu, pemangku atau pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan di negara kita, khususnya KPU, Panwas atau Bawaslu, itu harusnya mulai sadar dan mulai membangun strategi yang istilahnya lebih
mutakhir begitu untuk mengantisipasi keadaan ini. Tadi sempat berbicara dengan seorang konstituen begitu. Jadi kira-kira bagaimana ini? Nah, Gelora insya Allah nanti mungkin beberapa waktu ke depan itu akan mengusulkan kepada Panwas dan Bawaslu untuk membuat kanal atau saluran atau jalur pengaduan begitu bagi masyarakat yang sifatnya mudah gitu untuk bisa langsung melaporkan, dan catatannya Panwas dan Bawaslu itu memang harus langsung merespon. Kita ingin benar-benar melihat di Kota Bima khususnya itu ada penegakan aturan yang kuat dari pemangku pelaksana pemilu di Kota Bima begitu. Bahwa ini bukan ini ada dasar kuat. Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu setidaknya itu memuat di 5 pasal terkait dengan suap ini, ada 278, 280, 284, 515 dan 523 itu. Saya sampai hafal itu pasal-pasalnya walaupun nggak saya sebutkan isinya seperti apa. Ya, jadi itu kita kembalikan juga ke pemangku pelaksana dan masyarakat juga harus membangun gitu kesadaran bersama, kesadaran kolektif untuk mau meluangkan waktu secara serius atau menyediakan waktu untuk bersama-sama memerangi ini gitu. Karena ini pintu masuk kegagalan penyelenggaraan pemerintah itu ya salah satunya ini. Masyarakat harus sadar tentang itu. Dan ketika mereka serius, insya Allah penyelenggaraan pemerintah pun akan jauh lebih baik nantinya. Baik. Ya, semoga penyampaian pada hari ini akan menjadi sebuah penekanan sekaligus menjadi garis besar ataupun yang perlu kita garis bawahi tentang aturan yang akan diambil oleh Partai Gelora di Kota Bima khususnya. Ya, kita bisa melihat bahwa Partai Gelora merupakan partai yang masih muda banget ini. Ya, masih muda banget, usianya pun mungkin bisa dibilang baru seumur jagung. Nah, peluang Partai Gelora sendiri yang dianggap sebagai partai baru nih, ke depannya bagaimana nih? Iya. Iya. Kalau peluang itu kami sekarang sedang berjuang gitu, dan sudah memulai perjuangan itu, dan dari perjuangan kami, peluang kami bisa dikata itu hampir sama dengan partai-partai yang memang sudah ada sebelumnya. Karena kita melihatnya yang pertama dari siapa sih isi dari partai-partai tersebut kan, kita kembali ke situ. Ini sebenarnya yang baru itu mobilnya Mas Aldi. Sopir penumpang itu lama. Orang lama. Jadi kaitan dengan bagaimana memahami medan, bagaimana bekerja dan susah itu yang lebih partai yang lain. Keren. Ya, kita bicara lokal daerah. Tapi perjuangan kami itu lebih bagaimana kami memperjuangkan electoral threshold, parliamentary threshold untuk partai kami bisa duduk di parlemen atau DPR RI. Itu saja yang menjadi tugas besar kami hari ini. Baik, luar biasa di Unsipol. Iya, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Masih akan banyak kita kulik-kulik lagi di Unsipol, narasumber yang sudah hadir di studio kami pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita saksikan yang satu ini. Planet DMC 102,4 FM. The Powerful Station. Dengarkan program Calling Time bareng kita berdua di Planet DMC FM. Senin sampai Kamis dan Sabtu dari jam 11 siang sampai jam 2. Planet DMC FM, the Power Music Station. Hei, lagi ngayalin apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh, barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Abisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada?
Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Boleh. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru Bima yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk wallet, wireless speaker, sorong dan mic untuk masjid, ampli, jam tembok, mesin cuci, kulkas, medicom, blender, box freezer, kipas angin, kompor gas, parut kelapa, exhaust fan, dan berbagai barang elektronik lainnya yang Anda bisa dapatkan di toko elektronik Harapan Baru Bima yang beralamat di Jalan Sumbawa, samping Toko Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro, atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha, atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Ika dengan nomor 0822 3716 6194 dan juga bisa menghubungi Abah Ali di 082 359 0798. Toko elektronik Harapan Baru Bima siap melayani. Planet DMC 102,4 FM. The Power Music Station. Ya baik, Diam Sepal kembali kami pada malam hari ini, yaitu tentang sebuah tema yang sangat menarik yang coba kami usung di Sepal, yaitu menakar dinamika politik di Tanah Bima. Kebetulan di studio kami di Sepal sudah hadir narasumber yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang sengaja kami undang hanya untuk memenuhi haus politik para masyarakat di tanah pada hari ini. Baik, kembali kami ke Bang Aji. Ya, kita panggil Bang Aji lagi, biar kelihatan jauh lebih muda, walaupun memang masih muda di Sepal. Ya, Aldi masih penasaran ya Ji tentang seperti apa hal-hal yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan money politik tadi. Ya, tentang Sogo. Ini tidak bisa kita pungkiri, memang hal-hal yang sudah pernah terjadi dan mungkin akan terjadi kembali di tengah masyarakat kita ini karena memang terkait dengan kebutuhan. Nah, sebagai pengusaha sekaligus tokoh masyarakat, kira-kira untuk hal ini bagaimana Bang Aji melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat ini? Ya, makasih ya Mas Aldi dan kawan-kawan DMC People ya yang sempat mengikuti acara malam ini. Memang ini menjadi sebuah keprihatinan lah, khusus di Bima lah. Bima yang saya maksud, ini kan kota kecil ya. Kota kecil dengan penduduk berapa terakhir? 300.000? Cuma 156.000 jiwa. Jadi hal-hal seperti ini akan menjadi sangat populer untuk menjadi bahan pembicaraan. Padahal secara data, riset tadi sebenarnya sih tidak terlalu besar efeknya. Karena ada hal-hal lain yang ikut mempengaruhi. Tapi sekali lagi, ini memang perlu ada intervensi oleh bahasa lainnya pengintervensi. Caleg ya, caleg juga ini harus ambil peran di sini untuk berani menyatakan bahwa Sogo itu memulai proses dan akhirnya juga tentu saja tidak baik. Ya. Nah, karena para calon legislatif ini harusnya menjadi representasi masyarakat pemilih. Ini kan harusnya dengan segala kecerdasannya, hal ini kan harus tidak tidak ikut serta di dalamnya. Nah, cuma hari ini kan
dengan kondisi tanda petik hari ini, caleg pun tidak ada yang berani ngomong bahwa saya hadir dengan menggunakan uang sogo. Tidak berani. Walaupun dalam hati kecilnya, dia juga nggak mungkin melakukan itu, dan karena tidak juga punya kemampuan. Nah, ini akan memang efeknya menjadi tidak bagus ya. Karena mengalirnya ini seolah-olah tidak terkontrol. Sekali lagi, saya informasi data riset survei ini sebenarnya hal yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa ini hanya sekedar isu saja, gitu loh. Ya, belum tentu kebenaran orang yang datang bawa duit 1 juta, 1,5 juta. Aduh, sedih dengarnya. Apa iya? Ya, dengan hitungan jumlah suara yang begini banyak, ya itu duitnya begitu besar ya. Itu juga menurut saya itu juga bagian dari bluffing ya. Tapi saya tidak ke sana. Saya ingin menyampaikan bahwa kecerdasan calon legislatif ini diperlukan. Diperlukan sekali karena memang dia sekali lagi kalau terpilih dia akan menjadi representasi masyarakat pemilih. Nah, kalau kecerdasan, istilah saya ingin menggunakan kecerdasan spiritual yang harus dimiliki oleh para caleg. Nggak cuma sekedar kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual ini harus dimiliki oleh dia. Nah, setelah itu baru ya harus berani nyampaikan bahwa uang dalam urusan politik ini memang harus diperlukan. Tidak mungkin tidak, tapi bukan untuk sogo. Karena efek sogo itu luar biasa lah, bagi kehidupan kemasyarakatan itu luar biasa berat sebenarnya. Nah, ini yang harus ada menurut saya keberanian dari calon legislatif untuk menyatakan bahwa ini itu tidak baik. Ya. Itu yang saya ambil istilah tadi, ya, mereka juga harus punya kecerdasan spiritual untuk menyatakan itu. Nah, saya ingin menyampaikan ke para pemilih juga ya harus melihat, harus mengenal calon legislatif yang ada di depan mata mereka dan harus berani menilai. Dan untuk menentukan pilihan ini kan juga harus tahu yang sebenarnya lah ya. Kalau cuma datang dengan iming-iming, apalagi istilahnya DP lagi. Di Bima ini ada istilah DP untuk urusan sogo, itu luar biasa. Ini yang berkembang cuma di sini. Daerah lain nggak ada itu. Jadi luar biasa. Nah, bagi masyarakat menurut saya juga harus berani menyampaikan bahwa seberapapun uang yang dijanjikan oleh para calon ini, kalaupun diterima tidak membuat mereka juga menjadi kaya. Betul. Ya. Mereka menolak pun juga tidak membuat mereka jadi miskin. Jadi uang seberapapun yang ditawarkan dengan cara yang salah ini juga tidak berarti apa-apa. Nah, masyarakat juga harus melihatnya seperti itu. Dan itu sekali lagi butuh keberanian untuk menyatakan bahwa kalau bahasa saya sekali lagi antara caleg dengan masyarakat juga harus memiliki kecerdasan spiritual untuk melihat itu. Jadi menurut saya itu yang terjadi di Bima ini ya sudah mengalir sedemikian rupa ini dan tidak sehat. Tidak sehat menurut saya. Ya, baik. Baik. Dion Sipal. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat malam dan selamat datang. Tentunya pada malam hari ini sesuatu yang luar biasa yang bisa kita dan juga tawarkan kepada Dion Sipal semuanya di rumah. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan Aji tadi, suatu hal yang tidak baik yang dilakukan oleh politisi ketika melakukan sogok, artinya money politik. Tapi kenapa itu terus dilakukan gitu? Istilahnya, apakah kira-kira yang bisa membentengi hal tersebut selain politik spiritual tadi sebagai bentuk landasan daripada sikap para politisi untuk menggaungkan dan juga sekaligus sebagai membentengi diri terhadap hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, kalau menurut saya sih harus ada keberanian dari para calon itu untuk membuka diri ya, membuka diri terkait apa sih pekerjaan mereka ini, tugas mereka di legislatif ini apa ya. Kalau dia sudah mengungkapkan pengetahuannya ya, kemampuannya, saya yakin
Dia tidak harus datang dengan janji-janji Sogo tadi. Iya. Nah, yang jadi persoalan ini orang-orang yang berani, yang bicara seperti ini orang-orang yang tidak berani terbuka terhadap masyarakat. Saya ini kemarin ini untuk yang incumbent ya misalnya. Saya kemarin bekerja untuk kalian sudah melakukan ini. Hari ini kan tidak ada yang datang dengan cara begitu. Makanya tidak ada cara lain, mereka datang udah ambil secara pragmatis saja. Pokoknya saya masih mau duduk di lembaga legislatif dan saya menawarkan sejumlah uang seperti ini untuk tetap memilih saya. Nah ini kan menurut saya latar belakangnya itu. Kalau saja dia misalnya dengan kecerdasannya mengetahui segala macam, dia tidak akan bicara soal uang karena dia memang betul-betul menjual dirinya, menjual kemampuannya, menjual pengetahuannya untuk masyarakat. Tidak akan bicara uang tuh orang-orang seperti itu. Iya, tentunya dengan visi misi dan gagasan gitu loh. Ya, artinya ada keberanian untuk menyampaikan itu. Dia kan tidak akan bicara uang. Karena dia akan mengeksplor kemampuannya, mengeksplor pengetahuannya, mengeksplor ini loh masalahnya bapak-bapak masyarakat hari ini. Saya akan memperjuangkan itu ke depan dan tidak akan bicara uang dia. Tapi kalau orang yang tidak, itu tadi, ada sesuatu yang dia sembunyikan, ada sesuatu yang dia mungkin berlaku curang kemarin, tidak akan bicara itu. Udah duluan, bicara uang jauh lebih praktis. Itu ya berdasarkan pengamatan saya ya, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Bang Haji, kembali ke Bang Darus sebagai seorang politisi nih. Apakah akan berani melakukan hal ini dengan menjual ide dan gagasan tanpa money politik tadi? Iya, dan itu yang kita lakukan sekarang ini. Karena begini, karena orang memilih uang itu karena tidak paham saja. Setelah diberi pemahaman, itu kemudian dia, oh iya, kenapa harus memilih uang? Nah, contoh pertanyaannya, Anda mau jadi DPR, mau ngapain di DPR sana? Gitu. Nah ini harus mampu dijawab oleh caleg. Yang kedua, kalau saya milih Anda terpilih, apa manfaat buat saya yang memilih? Bukan manfaat buat kampung, tapi buat saya memilih. Karena saya memilih Anda jadi, kemudian Anda mendapatkan kehormatan. Lalu impactnya buat kami memilih apa? Nah ini aja yang kita jelaskan. Nah kita jelaskan, tadi kemanfaatannya, karena dia yang kemanfaatan di belakang. Nah ini tugas kita menjelaskan itu. Dan setelah kita jelaskan, dia jauh lebih memilih manfaat 5 tahun dibanding manfaat di depan yang hanya ini saja sebenarnya, simple, tidak sulit. Dan saya berhadapan dengan pemilih, ya contohnya ini, ada paradok. Ini kadang-kadang masyarakat kita luar biasa mulianya, tapi satu sisi kebodohannya juga muncul. Contohnya, ketika kita tawarkan, jika saya terpilih, lalu saya tawarkan, apa Anda harapkan dari saya setelah memilih saya? Bisa nggak kami dibikinkan jalan usaha tani? Karena dapil saya kan dapil wilayah pertanian. Coba, masyarakatnya ekonominya lemah, berpikirnya tentang masyarakat umum, nggak berpikir tentang dirinya. Gitu. Mustahil orang macam ini itu butuh uang. Akhirnya kita jelaskan, jangan itu urusannya dengan saya pribadi ini. Minta untuk urusan pribadinya. Kalau itu adalah urusannya eksekutif yang akan kita perjuangkan, tetapi urusan personalnya, saya sudah dipilih, saya dapat manfaat. Sekarang apa manfaat yang Bapak butuhkan secara personal? Baru kemudian sadar, oh bisa ya seperti itu gitu. Nah setelah kita jelaskan, akhirnya dia berubah. Nah kita tawarkan uang, nggak mau, justru mereka yang ngasih kita support lah, mereka support. Nah ini saja sebenarnya, karena ini yang jarang dilakukan. Biasanya para caleg hitung berapa suara, berapa harganya. Nah yang ini persoalan karena tadi kemampuan, kapasitas untuk jadi caleg itu, ya itu saja sebenarnya. Gitu. Baik, ini luar biasa. Walaupun hal ini akan terus dilakukan, Aldi yakin Gelora akan menjadi barometer untuk partai-partai yang lain dan sekaligus menjadi partai yang disegani. Saya kira satu Mas Ardi yang kita yakin itu tadilah masyarakat ini kan hanya butuh identitas gitu. Kami percaya ini merpatinya banyak. Masyarakat yang anti politik itu banyak. Nah, saya caleg Gelora memposisikan saya merpati karena burung itu akan terbang sama jadi. Saya masih percaya banyak orang yang akan memilih orang yang melawan money politik. Nah itu yang saya sasar. Pemilih yang kita pilih masyarakat seperti itu. Tidak mungkin masyarakat masuk masjid 5 waktu itu butuh uang itu. Saya nggak percaya itu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Bang Darus.
Iya, Diam Supal, kami masih akan kembali dengan hal-hal yang sangat menarik malam hari ini. Setelah yang satu ini akan kembali untuk Anda tetap di 102.4 Planet DMC, The Power Music Station. Hei, lagi ngelayain apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu, di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik. Mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko harapan baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu. Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Pastinya kita akan dilayani sepenuh hati. Jadi yuk, kita ke sana beli barang. Boleh. Ya, bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera kunjungi toko elektronik Harapan Baru Bima yang menyediakan barang elektronik seperti TV, parabola, AC, speaker, ampli untuk wallet, wireless speaker, corong dan mic untuk masjid, ampli, jam tembok, mesin cuci, kulkas, medicom, blender, box freezer, kipas angin, kompor gas, parut kelapa, exhaust fan, dan berbagai barang elektronik lainnya yang Anda bisa dapatkan di toko elektronik Harapan Baru Bima yang beralamat di Jalan Sumbawa, samping Toko Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro, atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha, atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Ika dengan nomor 0822 3716 6194 dan juga bisa menghubungi Abah Ali di 082 359 0798. Toko elektronik Harapan Baru Bima siap melayani Anda. Ya, selamat datang di salam malingamena panggian sejake kembali lagi pada di Haba kita selamat sejake Haba mata langsir di limakini.com yaitu wala perlu penada hasil curanmon bola amankan parti Puma 1 Polres Bojo Kota wala Haba di makania kagaring dayam sejake yaitu Haba Cumugaina wala PJ Wali Kota Bojo nah ambil behaku langkah strategis ruu dorokai klim investasi dana polda. Oke, cina lagi mawari Mojodopu. Ini Fernanda KBI mena acara kehabaan yaitu program berita kami Gahim Bojo. Jam 9 sampai jam 11 MCD hanya di Radio Planet DMC 102,4 FM. The Power Music Station. Oke, baik, kembali lagi di 102.4 Planet DMC The Power Music Station. Kami hadir kembali di talk show dengan tema menakar dinamika politik di Tanah Bima pada hari ini di MC Wal. Jadi Anda yang baru bergabung, selamat datang kami ucapkan. Di mana narasumber-narasumber hebat yang sudah bersama kami pada malam hari ini begitu luar biasa dengan ide dan gagasannya yang coba kita bisa petik pada hari ini di MC Wal. Baik, kalau tadi kita sudah dengar tentang bagaimana money politik dari politisi, kemudian dari partai dan juga tokoh masyarakat. Sekarang kita melihat bagaimana pendapat dari tentang agama, dari segi agama. Nah, bersama Bapak Ustadz Sudirman Haji Maka, kita akan coba mengulik seperti apa money politik yang terjadi pada hari ini dari perspektif agama nih. Kalaupun dibilang ini sebuah hal yang kurang menarik, kurang enak, ataupun sesuatu yang bisa dikatakan haram. Nah, kira-kira pendapat Ustadz seperti apa tentang money politik ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam pandangan agama itu tidak perlu ada tafsir lagi sebenarnya, karena MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ya, MUI pusat kalau tidak salah itu sejak tahun 2017 itu sudah keluar fatwa bahwa money politik itu haram.
Itu udah selesai, tidak ada tafsir lagi sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua tadi dibacakan negara pun juga melarang. Ada undang-undang. Lalu timbul pertanyaan kemudian, kenapa masih dilakukan? Kan itu yang jadi masalah. Apakah fatwa ini yang lemah, aturan yang lemah, atau pengambil kebijakan yang tidak mengindahkan fatwa dengan aturan? Kan itu yang jadi. Jadi padahal jelas aturan dan fatwanya itu udah ada gitu. Jadi artinya tinggal sekarang ini adalah yang memangku fatwa dan aturan itu yang menjadi kunci. Yang itu siapa mereka? Paling tidak ada Bawaslu di situ. Kemudian ada KPU, ya kan? Kalau misalnya dibawa ke hukum itu ada aparat, kan gitu. Nah, kemudian seringkali kita ini selalu menyalahkan masyarakat menerima uang, kan gitu. Ya tidak bisa disalahkan masyarakat menerima uang, namanya orang mau bekasi kok, ya kan? Yang perlu dikasih pemahaman itu adalah para caleg itu sendiri, gitu kan gitu. Nah mestinya kalau Bawaslu misalnya tegas, ini ada fatwa, ini ada aturan. Siapapun yang kedapatan main uang, maka dicoret dari pencalonannya. Masyarakat, semua calon itu tidak pakai uang, dia tetap nyoblos kok. Kan gitu. Jadi terkadang kita ini selalu menyalahkan masyarakat gitu. Ya kan? Mestinya kesadaran dari politisi itu sendiri sebenarnya. Nah, kemudian yang hari ini yang ingin mau sampaikan bahwa politik itu berdasarkan pandangan agama itu kan dia suci, politik itu. Maka agama itu tidak pernah mengharamkan politik. Bahkan Nabi itu juga menyiarkan agama dengan cara politik. Hanya saja bedanya Nabi itu kan politik murni kemaslahatan umat. Kalau politik hari ini adalah kepentingan dan kebutuhan. Itu yang lebih anunya. Nah, kemudian yang kedua, dari dulu saya selalu bertanya, ya, dan sampai hari ini saya belum mendapatkan satu jawaban. Siapa yang bisa memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat? Siapa hari ini? Apakah partai politik? Apakah KPU? Apakah Kesbangpol? Apakah Bawaslu? Apakah para caleg? Tidak ada. Ya. Jadi saya melihat apakah memang sengaja, ya, masyarakat itu dibuat bodoh terhadap politik, menjadi investasi bagi mereka. Makanya saya memandang hari ini bahwa tidak ada strategi politik. Tidak ada. Yang ada strateginya itu adalah bagaimana cara memobilisasi massa. Kan gitu. Setelah mobilisasi massa, masukin di kebun, kemudian diapakan mereka ini? Hampir semua caleg maupun calon pemimpin itu, Pak Haji, menganggap bahwa masyarakat itu miskin dan bodoh terhadap politik. Ujungnya apa? Karena miskin tinggal bayar saja mereka per kepala. Karena mereka bodoh tinggal janji-janji aja yang banyak. Itu hari ini gitu. Padahal politik itu adalah suci. Pertanyaan kemudian, siapa yang mencederai politik? Apa masyarakat? Tidak. Para pemangku politik. Ya, termasuk dari suap itu sendiri pun juga mencederai kesucian politik gitu. Kalaupun seandainya KPU membuatkan aturan bahwa untuk para politisi ataupun caleg yang membuat dan melakukan hal itu artinya melanggar, apakah KPU berani gitu loh, berani membuat aturan demikian? Loh, kenapa tidak berani? Ya kan, dasarnya udah jelas. Ini ada fatwa MUI, ini ada undang-undang, kan selesai. Tidak ada bilang nggak berani. Mereka itu kan hanya menjalankan aturan. Kan itu yang jadi kuncinya. Sekarang ini sepertinya ada pembiaran. Dan mereka juga sebenarnya bukan tidak tahu kok ada yang main uang. Ya.
tahu. Cuma hanya alasan pembenarannya itu kan nggak kedapatan, nggak di depan mata apa segala macam gitu kan. Tadi baru saya bicara dengan Pak Amir, ketemu segala macam. Ya mestinya kan kata usulan Pak Amir itu Bawaslu dan Bawaslu harus jadi intel. Jangan pakai pakaian seragam ke sana. Wah ini ada Bawaslu nih, kan gitu. Main ngumpet-ngumpet. Kalau pakai intel ya memang benar itu kan. Jadi istilahnya dalam kebimaan, ya Bima ini kan kental dengan politik identitas Bima ini, ya kan. Jadi identitas Bima ini ada dua, ada identitas kebudayaannya, ada identitas keagamaan, religius, ya kan gitu. Makanya di dalam pemerintah Bima itu ada namanya majelis adat, majelis agama. Nah ini kalau diterapkan itu juga bisa memberikan pendidikan politik untuk tidak main uang kan gitu. Tapi hari ini kan juga tidak dijalankan itu kan jadi masalah gitu. Baik. Ya, baik, bisa kita saksikan dan juga kita dengarkan di MC Pal pendapat dari segi agama yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Sudirman Haji Makkah. Kok kita tegang banget hari ini ya? Iya, sembari kita berdiskusi, silakan. Iya, silakan menikmati hidangan yang bisa kita hidangkan pada hari ini. Di MC Pal semakin menarik saja pada malam hari ini. Kita coba kembali kepada Bang Dedi. Ya, Bang Dedi. Ya, kita anggap money politik sudah selesai kita bahas pada malam hari ini. Nah, untuk menghadapi pemilu pada tahun 2024 ini, di mana lebih kepada Gen Z, sebuah pengharapan yang besar, di mana para anak muda pada tahun kemarin dan juga hari ini masih bimbang dan ragu. Ya, bahkan sebagian masyarakat untuk memaknai dan memahami politik yang bisa kita hadirkan pada hari ini. Nah, menurut Bang Ded sendiri, tingkat kesadaran politik masyarakat itu bagaimana hari ini? Baik. Obrolan yang sudah kita tadi begitu bisa juga kita petik begitu bahwa sesungguhnya dari tingkat kesadaran ini memang masyarakatnya masih rendah begitu ya. Karena apa ya? Karena tadi bahwa tata aturan pelaksanaan politik yang seharusnya itu memang tidak pernah sampai ke masyarakat. Nah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah atau pemangku kebijakan terkait dengan pelaksanaan pemilu itu memang harus ada yang namanya sosialisasi atau diseminasi yang bersifat yang bersifat renyah begitulah. Artinya masyarakat dalam rangka menangkap informasi itu bisa dengan mudah mencerna. Hari ini menurut saya buat masyarakat ketika bicara politik itu seperti bicara tentang mata pelajaran kimia atau matematika yang rumit begitu. Jadi mereka memang akan mengernyitkan dahi begitu ketika mulai bicara politik dan seterusnya. Dan sehingga image politik pun secara umum buat masyarakat itu tidak terlalu positif. Kurang bagus nih. Ya, kecuali tadi setiap momen perhelatan politik mereka akan dapat uang begitu dari para caleg atau cukong suara begitu ya. Tanpa sadar mereka itu sebenarnya sudah menjadi komoditi, sudah menjadi bahan atau benda atau barang jual beli buat para cukong ini. Dan secara tidak sadar sebenarnya yang duduk di parlemen kita itu hari ini bagi yang nyuap ya, itu sebenarnya mereka adalah cukong-cukong suara. Nah, bagaimana bisa cukong suara itu mewakili dengan representatif? Nah itu dia. Kemudian bentuk penyelesaian sebagai sebuah sosialisasi kepada masyarakat itu bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa jauh lebih paham? Ya, kembali lagi tentang politik. Memang harus ada tadi unsur-unsur yang punya kepentingan terkait dengan ini, memang harus bekerja sama satu visi untuk menyelesaikan ini. Caleg misalnya seperti apa yang sekarang dilakukan oleh Gelora, itu mereka tidak berhenti itu menyuarakan apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat begitu.
tadi bahasa fungsi pokok dari anggota dewan yang 3 itu mungkin di hampir masyarakat yang ketemu Gelora itu mereka sudah mendengarnya. Baik. Kurang lebih itulah. Jadi Gelora itu punya ibaratnya langkah kerja natural yang sifatnya edukatif terkait dengan politik, dan itu selalu kami lakukan. Baiklah. Ya, baik di MCPAL, semakin menarik saja malam hari ini di MCPAL. Baik, itu sudah kita dengerin dari Bang Dedi pada hari ini tentang tingkat kesadaran politik di masyarakat di Danam Bojo pada hari ini. Nah, terkait dengan kembali ke Bang Darus, bisa kita lihat wajah politik di Bima pada hari ini, di mana, mohon maaf, ketika keluarga mencoba untuk membuat sebuah ide dan gagasan untuk mengikuti dan juga menjadi politisi, kadang diikuti oleh istri, kemudian anak, keluarga dan sebagainya. Ini rentetan yang terjadi pada hari ini dan biasa kita sebut politik keluarga. Nah, sebagai seorang politisi, ini kenapa harus terjadi rentetan seperti ini, atau memang ini merupakan bagian dari dinasti politik yang ingin dirangkul agar keluarga itu bisa masuk semua menjadi bagian dari politik itu? Iya, secara aturan itu nggak ada soal. Iya. Cuman hanya bicara etik saja, etik politik. Nah, yang kedua adalah persoalan tidak sadar diri lah, sadar kapasitas. Kan nggak sadar nih kalau dia kan mewakili rakyat sekian banyak. Saya punya mampu nggak? Pertanyaan tadi, Anda mau jadi DPR mau ngapain sebenarnya? Untuk menjelaskan itu mampu nggak orang-orang itu kira-kira? Karena tidak ada kesadaran itu. Yang kedua, menjadi politisi di DPR bukan untuk mewakili masyarakat, itu sebagai prestise sosial, kemudian tadilah hidup mungkin. Karena faktanya hari ini DPR kita, kasus yang terjadi di Kota Bima ini, ekonomi kita tumbuhnya 2,7%, itu jauh di bawah nasional. Kemiskinan kita naik, udah 8.000 KK sekarang, udah 8.039 KK. Nah ini naik, nah ini karena tadi banyak anggota DPR yang mungkin tadi hanya punya uang, punya nama besar keluarga, tanpa punya kemampuan, tanpa punya kapasitas, nyampe di sana cerita anggota, duduk diam juga. Nah kalau ini yang terjadi, dan ini akan terus berlangsung ini kalau tidak ada upaya kita. Nah kita mencalonkan diri dalam rangka itu pilihannya. Soal menang kalah itu urusan Tuhan, gak penting. Yang penting bagi kita kalau Tuhan tanya, kamu terlibat gak dalam proses ini? Ya kita bisa jawab terlibat. Nah ini kita, karena biarkan, pastilah yang jolim-jolim ini yang ngisi DPR. Nah kalau mau ini berlanjut, sederhana saja sebenarnya. Tinggal mari rame-rame, coblos aja 25 orang lagi itu, untuk duduk lagi, ya selesai. Cuman penderitaannya akan jauh lebih panjang. Dan ini, nah yang aneh itu, orang yang duduk DPR hari ini masih main uang, tahun ini ngapain gitu, kan nggak masuk akal. Nah, yang paling konyol buat saya, dan ini yang membuat saya tidak yakin dengan politik uang itu, tiba-tiba isu money politik hari ini menggema di mana-mana, tetapi tidak ada satu caleg pun yang berani turun ke rakyat bagi uang. Saya yakin masyarakat ini berkali-kali dia mengalami pemilihan, dan sesudah memilih orang dia rasakan apa? Penderitaan. Ditinggal. Nah, rasanya pemilu ke depannya adalah saatnya masyarakat untuk menghukum caleg zalim itu. Dan ini yang akan mungkin terjadi. Ukuran kami kalau politik sederhana, selama gorengan itu habisnya di atas jam 12 malam, biasanya habisnya jam 10. Tapi sekarang politik habis di artinya tidak ada duit caleg yang jalan. Ya itu aja ukurannya goreng. Untuk berkumpul tuh butuh goreng. Ya, luar biasa. Baik di MCPAL, tadi dari politisi, tentang bagaimana politik keluarga ini semakin terjadi bahkan merajalela di sekitar kita. Entah karena ingin meraup sanak keluarga menjadi sebuah lingkungan keluarga dalam sebuah politik. Nah, sebagai pemilih dan juga tokoh masyarakat dan juga pengusaha, Bang Aji melihat fenomena seperti ini nih yang terus berkembang pada hari ini, bagaimana nih Bang Aji? Ya, dinasti politik dinasti, kemudian dinasti apa lagi? Ya keluarga.
secara umumnya tidak sehat ya, secara umum gitu. Benar seperti yang Bung Darus tadi sampaikan, mestinya karena ini pekerjaan menjadi calon legislatif ini bukan juga sembarangan ya. Bukan cuma karena dasar emosi sajalah, keinginan, mau gagah-gagahan. Mestinya itu introspeksinya ke arah sana ya. Walaupun secara aturan tidak ada larangan memang. Tidak ada aturan itu yang melarang satu keluarga masuk dalam dinasti politik, tidak ada larangan juga. Tapi memang harus kembali kepada introspeksi kemampuan. Hampir rata-rata yang dinasti atau keluarga ini politik keluarga hanya mengandalkan uang, hampir semua. Itu jadi andalan dia seperti itu, soal kemampuan nanti dulu. Nah, ini juga yang menjadi tidak sehat sebenarnya. Nah, cuma kan kembali lagi ke masyarakat pemilih, karena tidak ada kecerdasan bagaimana memilih calon yang akan mewakili mereka. Kembali lagi kepada itu tadi, pendidikan politik yang tidak nyampe, ya serba susah. Jadi lingkaran setan, mau entry pointnya nyalain siapa, ya kan? Masyarakat tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait politik. Ujung-ujungnya sebenarnya sih latah ya kalau saya lihat ya, latah. Saya sih menarik terkait data tadi. Data riset itu juga tidak bisa juga kita abaikan begitu aja. Jadi hanya cuma sekian persen yang terlibat dengan urusan itu, walaupun itu dari 30% itu cuma 3 sampai 9% yang terpengaruh gitu. Pada akhirnya tidak terpengaruh juga gitu loh. Nah, ini kalau ini juga harus disampaikan, ini tugas kawan-kawan di partai ya, partai politik ya, harus menyampaikan informasi hasil riset ini. Karena ini kan masyarakat kita ini sifatnya latah, ini yang jadi problem. Seolah-olah ada ini uang yang beredar nih. Ini terakhir lagi patokannya gorengan. Gorengan nggak laku sampai jam 10, jam 12, berarti memang nggak ada uang yang beredar nih. Ya, dari contoh seperti itu bisa ketahuan gitu. Artinya ini belum tentu benar. Tapi informasi ini sudah begitu udah mempengaruhi semua itu. Menurut saya sih kembali ke dinasti tadi. Ya sekali lagi secara aturan kita tidak ada larangan. Cuma yaitu tolong ya kembali introspeksi lah. Kemampuan untuk menjawab apa keinginan untuk menjadi politisi ini juga menjadi penting, dan itu harus berani disampaikan kepada pemilih, ke konstituen ya. Itu mungkin yang jarang terjadi lah. Bahkan yang punya uang itu nggak pernah turun ke lapangan. Dia hanya foto saja, kemudian tim yang kerja ada itu, karena hanya mengandalkan uang. Dia tinggal hitung, itu saya butuh untuk jadi ini sekian suara. Ya udah orang lain yang jalan. Dia ada di mana itu? Nah, ada seperti itu. Itu juga sangat memberi pendidikan yang tidak baik ya kepada masyarakat. Tapi ya sekali lagi masyarakat yang mengerjakan itu pikirannya gak ada yang lain. Oh, saya dapat bagian, saya dapat untung dari pekerjaan ini, ya jalan. Itu. Kira-kira itu menurut saya. Baik. Untuk DMC Pol semua yang pada malam hari ini sedang bersama kami, ya kami masih akan kembali satu season lagi sembari menikmati dan mensukan, dan tetap bersama kami di 102.4 Planet DMC dan juga laman Facebook kami The Power Music Session. Coba untuk mewawancari beberapa pengunjung yang sudah hadir pada hari ini. Oke, tadi namanya siapa? Iya, dia dari Domput. Baik, mungkin ke depan juga kalau bisa itu jangan kita lagi. Demikian sambutan dari penjabat wali
Kota Bima. Ya, di mana kegiatan job fair dan juga talkshow untuk tenaga kerja pada hari ini sudah dibuka langsung oleh PC Wali Kota Bima. Ya, harapannya sih mungkin lebih ke semoga dapat kerja aja lah untuk sekarang, soalnya Sampai detik ini belum dapat kerja. iya, soalnya baru tamat kemarin, baru tamatan juga ya. Lihat yang Bima gimana? Nyama ini baik, ulangnya terutama ulangnya baik. Ya baik, DMC Pol kembali lagi di 102.4 Planet DMC dan juga kami masih dengan talkshow dengan tema menakar dinamika politik di Tanah Bojo atau di Tanah Bima. Ya, sebagai penutup kita pada malam hari ini, Aldi pengen mendengar sebuah harapan yang coba digaungkan oleh narasumber hebat kita pada malam hari ini dari Bang Darus dulu nih. Kira-kira apa yang ingin disampaikan sebagai politisi, harapan dan juga pesan yang bisa memberikan sebuah pemahaman besar untuk para masyarakat sebagai pemilih pada hari ini? Pertama, sebagai politisi saya sangat percaya pada masyarakat saya. Saya tidak punya sifat suudzon lah menganggap mereka butuh uang, karena faktanya hari ini ya tadi tidak ada uang yang beredar itu, dan kalaupun ada akan ada penghakiman sosial karena mereka pernah mengalami dipilih kemudian ditinggalkan. Nah, yang kedua, demokrasi ini baru bisa terbangun kalau kemudian politisi menghadirkan pikiran, gagasan, dan itu yang kita lakukan. Nah, saya percayalah segmen ini ada besar 70% lah dibanding yang tadi uang. Nah, saya sebagai politisi mengambil segmen yang besar ini, kolamnya besar 70%. Nah, di sini saya main lewat pikiran, diskusi seperti ini. Nah, alhamdulillah ruang itu semakin hari semakin terbuka. Dan kalaupun ada politik, bagi saya itu hanya isu. Karena sulit kita, siapa sih yang bisa beli keluarga saya, kan juga nggak mungkin. Begitu juga saya nggak bisa beli keluarga orang lain. Sedangkan semua caleg tuh basis kerja itu dari keluarga, dimulai dari sahabat, kerabat. Nah, itu di situ. Nah, itu sebenarnya errornya kalau politik uang itu angkanya tinggi sekali sampai 80%. Dan saya nggak mau gila juga mengambil error yang besar itu. Gitu. Terkait itu visi misi apa yang coba disampaikan kepada masyarakat sebagai kekuatan besar dari Bang Darus sendiri? Dalam saya bahkan tidak menggunakan baliho atau tidak menggunakan, saya basisnya sekarang era digital, saya menggunakan basis politiknya basis digital. Ide pikiran itu ada dalam flyer. Dapil saya dapil timur dan itu 70% adalah mayoritas masyarakat petani. Nah, kita gunung. Nah, saya selalu berpikir selama gunung itu begini, maka tidak akan pernah ada kesejahteraan di Kota Bima. Maka isu yang kita dorong adalah bagaimana mengembalikan fungsi gunung seperti dulu. Karena itu tradisi besar leluhur kita. Kalau gunung itu menjadi area peternakan, maka kesejahteraan akan muncul. Selama gunung tidak jadi area peternakan, jangan pernah ada kesejahteraan itu di sini. Nah, itu yang kita dorong betul di masyarakat timur. Contoh sekarang, pemerintah bikin UMKM banyak, tapi bangkrut. Siapa yang mau beli? Karena nggak ada daya beli. Sedangkan pendapatan PDRB kita terbesar itu selain jasa nomor 2 itu paling besar 48% di sektor rumpun hijau. Nah, tapi ini yang tidak pernah diurus, makanya kemudian kita sejahtera. Makin miskin. Dan saya kalau lolos itu mungkin tidak bisa merubah, tetapi paling tidak bisa menyuarakan ini di parlemen lah, sehingga ada keberpihakan anggaran gitu. Oke, luar biasa. Ya, itu dari perspektif dan juga harapan yang coba disampaikan oleh Bang politisi Bang Darus. Aldi pengen mendengar, bahkan kita semua di MC Pol pengen ingin melihat sejauh mana Partai Gelora dari Bang Deddy ini mencoba memberikan hal terbaik untuk masyarakat pada hari ini yang sedang menanti sebuah gebrakan baru dari Gelora sendiri. Ya, harapan seperti apa? Harapan begitu. Atau apa yang sementara ini bisa coba diberikan. Atau ini closing statement ya? Iya, betul. Jadi bagi
masyarakat yang hari ini masih berpikir untuk menjual suara itu ibarat dadu dalam kaleng yang pada saatnya nanti itu siap dikocok untuk dikeluarkan, begitu ya. Ke meja taruhan, di mana di sekeliling meja taruhan itu sudah duduk para politikus penjudi, gitu ya, dengan uang-uang mereka yang memang sudah disiapkan untuk menanti itu kira-kira angka apa dari dadu itu yang keluar. Ini kalau kita mendengar itu kurang lebih begitu. Dan untuk diingat bahwa dadu itu tidak mengenal nilai, artinya dadu tidak punya harga diri. Nah, kembali ke masyarakat, bahwa masyarakat kita tidak serendah dadu yang benda mati ini, yang bisa dikocok dengan mudah oleh para penjudi untuk menentukan nasib mereka, begitu. Jadi marilah menjadi masyarakat yang benar-benar berpikir yang untuk membangun negeri, begitu ya, menjadi lebih baik, tidak menjadi orang yang sekedar numpang hidup ya di sebuah negeri yang masa depannya mereka tidak tahu akan seperti apa. Jadi ini harapannya masyarakat mulai sadar begitu tentang nilai, tentang bagaimana harapan mereka atas anaknya, atas cucunya, dan atas keturunan mereka nanti. Begitu saja. Ya, terima kasih, luar biasa ini. Kemudian Aldi juga pengen dengar sebagai pemilih dan juga tokoh masyarakat dan juga pengusaha, Bang Aji, seperti apa harapan terbesarnya sebagai masyarakat yang menunggu beberapa politisi ataupun partai yang akan mencoba beradu pada hari ini. Ya, harapan dan sebagainya ataupun pesan yang ini disampaikan. Makasih. Teman-teman DMC People yang saya hormati, masyarakat harus tahu posisinya hari ini. Sangat diperhitungkan, sangat diharapkan. Kalau nggak ngomong apa ya, pokoknya suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu tingginya, luar biasa. Yes, kesadaran ini kalau bisa jangan disalahartikan, jangan juga disalahgunakan, sehingga tidak ada transaksi yang sifatnya pragmatis tadi. Masyarakat hari ini juga harus ambil peran, karena politik ini kan bicara soal masa depan, soal harus dikeamanakan hidup kita. Jadi juga harus ambil peran, tidak boleh pasif, apalagi menjadi golput. Harus ambil dan harus menentukan pilihan. Soal pilihannya beda itu urusan yang lain. Harus ada pilihan. Dan untuk menetapkan pilihan yang tepat itu tadi harus ada kecerdasan. Dan kecerdasan yang saya garis bawah ini adalah harus dengan kecerdasan spiritual. Soal money politik yang tadi, yaitu tadi saya selalu sampaikan, itu jangan nggak usah dianggap karena tidak ada nilai sebenarnya. Diterima juga oleh masyarakat juga tidak merubah hidupnya, tidak menjadi kaya gara-gara menerima, dan tidak menerimanya pun juga tidak ada nilai karena juga tidak membuat dia miskin. Betul. Gitu. Nah, kalau sudah dengan dasar pemikiran seperti ini, fungsi suara rakyat itu akan betul-betul menjadi menentukan, tapi tidak ditentukan dengan menerima atau tidak menerima uang. Itulah harapan saya kepada masyarakat, ya tunjukkan bahwa suara kita suara yang paling ditunggu, yang paling dicari oleh semua calon, tapi suara harus dengan berharga tinggi dan bernilai tinggi. Ya, kalau dari segi Pak Ustadz bilangnya itu udah mulia lah posisi kita. Tapi sekali lagi terkait uang tadi itu tidak ada guna, tidak ada artinya. Karena sekali lagi saya ingin menegaskan, kalian menerima juga tidak membuat kaya, menolak pun tidak membuat miskin. Jadi tidak ada nilai apa-apa. Malah justru membuat kehidupan kita menjadi tidak berkah. Itu aja mungkin dari saya. Baik, yang terakhir kita mencoba untuk meminta pendapat dari Bang Ustadz Sudirman terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan hari ini. Pesan yang paling mendalam tentang bagaimana
politik religius ataupun politik agama ini merupakan landasan paling utama yang harus dimiliki oleh baik masyarakat maupun politisi. Nah, dari Pak Ustadz sendiri apa yang ingin disampaikan, pesan sekaligus harapan terbesar dari segi agama? Ya, terima kasih. Kalau secara umum, sebenarnya Indonesia ini memiliki sistem politik yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau mau sebenarnya Indonesia ini, jadi hanya Indonesia sebenarnya. Jadi bagaimana politik itu kalau disepakati dasar rujukannya adalah kan undang-undang dan Pancasila. Sistemnya demokrasi, ya kan? Kemudian ada satu yang belum dilaksanakan, ya, pengontrolnya agama. Nah, ini yang tidak dilakukan. Seandainya kalau ada pengontrolnya agama, maka dia akan punya rasa malu dan takut sebenarnya, apalagi nama politik uang. Nah, kemudian kita bisa melihat sebenarnya baik masyarakat itu sendiri maupun calon sendiri, ya. Coba kita bisa lihat kok, karena tidak ada keberkahan seperti yang disampaikan oleh Haji Sutarman tadi itu. Siapa dari mantan anggota DPR yang hidupnya mewah, yang tambah makmur? Ya hampir nggak ada, meskipun 2 periode. Kecuali orang sudah turunannya sudah mapan. Tapi kalau anggota DPR yang niatnya cari makan di sana, setelah anggota DPR, bagaimana kehidupannya? Masyarakat sendiri yang terima uang sudah dipastikan tambah miskin. Kenapa saya bilang begitu? Setelah terima uang, anggota DPR-nya tadi tidak akan pernah berpikir tentang masyarakat. Dia hanya berpikir bagaimana uang saya kembali. Kan itu yang jadi anunya. Nah, dampak yang kemudian adalah hari ini tidak lagi membutuhkan orang yang cerdas, tidak membutuhkan orang yang jujur dan taat. Siapa yang banyak uang itu yang bisa masuk. Apa yang dampaknya? Kita kehilangan pemimpin, kehilangan panutan. Itu jadi dampaknya, ya kan? Artinya malim pun bisa masuk ke DPR, yang penting banyak uang kalau begitu. Lalu mau dibawa kemana? Iya, lalu mau dibawa kemana daerah ini? Itu yang jadi masalah gitu kan. Nah, oleh karena itu harapan saya terhadap masyarakat, mari kita tunjukkan bahwa kita memilih keterwakilan kita atau memilih pemimpin kita itu bukan karena kita miskin, bukan karena kita bodoh. Ya, itu harapan saya. Terima kasih. Baik. Ya, baik dia Unsufal. Hari ini memang hari yang luar biasa. Ada banyak hal yang bisa kita nikmati dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Mari kita melakukan politik yang sehat, politik yang cerdas, dan jauhkan dari money politik. Semoga pemilu hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih Bang Darus, terima kasih Haji, terima kasih Pak Ustadz, dan terima kasih juga Bang Dedi. Dan sekali lagi, mari kita jadikan sebagai sebuah pelajaran bahwa hari ini memang akan kita menjadikan sebuah perubahan yang berarti, yang berdampak pada masyarakat, yang memberikan kita sebuah penghidupan yang layak. Terima kasih dan demikian kebersamaan kita pada hari ini. Kami tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Planet DMC 102,4 FM.